Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, radio tanggap bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, 98,3 MHz. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, radio tanggap bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Pro 1, kanal inspirasi. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Radio Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan dialog interaktif seputar tindak pidana korupsi. Disiarkan di RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita bersama di Dialog Dinamika RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2020. Saya Agus Santika akan bersama Anda. Dan tentunya hari ini merupakan sesuatu yang istimewa. Ya, semoga Anda juga di sana dalam kondisi sehat walafiat. Itu yang penting karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tentu kesehatan adalah segalanya ya untuk melaksanakan aktivitas rutinitas Anda. Dan kita akan pagi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan dana bantuan sosial atau bansos di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, baik itu yang dilakukan atau dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Untuk kabupaten kota, saya mengambil sampel kota Tanjung Pinang. Pagi ini kita akan juga bahas bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia dan juga BPKP perwakilan Kepulauan Riau yang tentunya akan bersama kita juga. Baik, saya perkenalkan narasumber kita pagi ini. Yang pertama dari KPK ada Ibu Niken Aryati. Beliau adalah fungsional Korwil 4 Korsubgah KPK. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ibu Niken. Selamat pagi Mas Agus, selamat pagi Bapak Sekda, Kepala BPKP dan Pak Inspektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya Pak ya? Jelas sekali Bu Niken. Ya. Sehat semua di Tanjung Pinang? Alhamdulillah sehat. Bu Niken di Jakarta sehat juga ya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bu Niken sudah bergabung bersama RRI Tanjung Pinang. Dan kita juga bersama dengan Pak Ihsan Fuadi SE, Kepala Perwakilan BPKP Kepri. Selamat pagi Pak Ihsan. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Ihsan di Batam? Salam sehat, cerah ceria. Agak mendung. Mendung di Batam ya, sama kalau gitu segar, di udara segar ini. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Di studio juga saya perkenalkan juga ada Kepala Inspektorat Provinsi Kepri Bapak Sutan Irmendas. Selamat pagi. Pak Sutan, selamat pagi Pak ya. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tapi agak sedikit kedinginan ya Pak ya? Agak sedikit kedinginan. Studionya Pak. Cuaca juga di luar ya. Oke, mudah-mudahan nanti dalam pembahasan juga tetap dingin ya Pak ya. Tidak menjadi kemudian panas. Kemudian hadir juga bersama kita di studio Kepala Inspektorat Kota Tanjung Pinang Bapak Dr. Andas Tengku Dahlan MT. Pak Tengku, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal. Iya, sehat juga Pak Tengku ya. Ya. Silakan saling menyapa dengan narasumber kita di Jakarta dan Batam, Pak Tengku dan Pak Irmendas. Silakan. Assalamualaikum Ibu Niken dan Pak Ihsan. Waalaikumsalam Pak. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua dalam rangka new normal ini. Dalam pembahasan tentang apa yang menjadi topik di RRI kita nanti, kita akan mohon bantuan Bapak dan Ibu memberikan arahan kepada kita bersama. Nah. Selamat pagi Ibu, Bapak. Baik. Pagi Pak. Baik, baik. Untuk pendengar, kami sudah siapkan line telepon karena ini juga tentunya sesuai dengan topik kita adalah masyarakat siap mengawasi dana bansos COVID-19. Untuk itu kami harapkan tentunya
partisipasi pendengar di pagi ini. Silahkan, kami sudah siapkan 2 jalur telepon dan juga SMS serta WA ya. Untuk jalur telepon bisa menghubungi kami di 0811 700 1013 ya. Oke, kami ulangi di 0811 700 1013. Itu line telepon. Line SMS dan WA, silahkan kirimkan pesan singkat Anda sertakan nama dan domisili, kirim ke 0811 778 9830 ya. 0811 778 9830. Oke, kita akan bersama hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, narasumber kita sudah lengkap, dan sebelum ke Bu Niken dan juga Pak Ihsan, saya mungkin ke Pak Sutan Irmendas dulu, ya, Kepala Inspektorat Provinsi Kepri. Pak Sutan, ini kan kita dalam suasana pandemi ya, artinya secara tidak diduga kita semua, termasuk juga pemerintah Provinsi Kepri, memfokuskan perhatian kepada pandemi ini. Iya. Artinya kegiatan-kegiatan juga sebenarnya dibatasi untuk yang lain ya. Jadi fokus ke COVID ya, penanganan COVID. Iya. Nah, artinya itu konsekuensinya kan ke anggaran ya, termasuk juga bantuan sosial. Dana bansos ini bagaimana pemerintah provinsi memastikan itu semua bisa dilaksanakan dengan baik, begitu sesuai dengan mekanisme, kemudian akuntabilitas juga terjaga dan tepat sasaran gitu ya. Baik. Nah, ini bagaimana pemerintah provinsi memastikan Jadi, itu semua? Di kegiatan refocusing ini, Pemprov sudah menganggarkan 230 miliar, kurang lebih hampir 10% lah dari APBD kita. Iya, nah itu kita ambilkan dari dana tak terduga, kemudian dari perjalanan dinas yang dipotong, kemudian dari proyek-proyek yang nggak kita kerjakan di tahun 2020 ini. Dan itu semua dialihkan ke refocusing untuk penanganan COVID. Ini setelah penyesuaian ya? Betul. Dari APBD 2020? Dari APBD 2020. Oke, bagaimana dipastikan Nah, itu kemudian semua? itu dijabarkan ke dalam 10 OPD yang berkaitan dengan COVID, misalnya ke Dinas Kesehatan, ke rumah sakit, ke Dinas Perhubungan, termasuk ke Disperindak untuk pengadaan sembako bagi masyarakat. Ya. Gitu. Kalau dari di daerah lain itu muncul keengganan Pak untuk mengelola dana bansos ini karena mungkin resiko yang betul sekali Pak. Nah, ini bagaimana kalau di Kepri? Nah, ini suatu yang perlu juga ini mungkin karena ada Bu Niken. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Pak. Iya Bu Niken. Aman. Happy aman Pak. Alhamdulillah Bu. Sampai ketemu lagi, kemarin kita jumpa Bu ya di rakor kemarin Bu ya. Salam buat Pak Iwan Lesmana dan Pak Nana Bu. Betul Pak. Iya, beliau memantau. Oh siap Bu. Jadi gini, jadi di awal kejadian itu COVID, kita Pak Gubernur berkeinginan untuk pengadaan sembako bagi masyarakat yang dibagikan secara gratis. Tapi karena besaran dana yang harus disediakan yaitu berkisar di 128 miliar ya. Nah, itu tidak ada satupun PA yang berani untuk memegang kegiatan itu. Gitu ya? Tidak ada satupun yang berani. Alasannya? Alasannya mereka agak sedikit ini ya, sebelah kaki di penjara Pak kami Pak katanya. Jadi karena mereka sudah membayangkan keribetannya, keruwetannya gitu ya, karena data tidak lengkap dan lain sebagainya, nanti salah sasaran, ada duplikasi. Saya juga Pak sebagai PA nanti yang kena, mendingan saya tidak lah Pak. Jadi begitu ya, awalnya begitu. Awalnya begitu. Tapi kan mau tidak mau ini harus dilakukan. Nah, karena mau tidak mau dilakukan, jadi Pak Gubernur langsung hak veto dipakai, menunjuk Kadis Perindak yang sudah berpengalaman sebelumnya tahun-tahun sebelumnya untuk sembako murah. Oke. Iya, nah kemudian ya, dipaksa lah untuk menjadi PA dari kegiatan itu, termasuk PPKOM-nya, pejabat pengadaan komitmennya ya. Oke. Sampai hari ini bagaimana proses itu berjalan? Alhamdulillah sudah berjalan, walaupun memang ada kendala-kendala ya, terutama di Pemko Batam atau juga di Bintan dan di Tanjung Pinang, yaitu berkaitan dengan data yang sudah kita rencanakan tidak diterima oleh kabupaten kota. Misalnya di Tanjung Pinang, itu kita anggarkan di awal itu 15.000. 15.000 karena memang kesanggupan kita untuk pengadaan itu 15.000, tapi ternyata belakangan warga yang membutuhkan di Tanjung Pinang itu ada 24.000 Pak. Nah di situ kita agak... Ini 15.000 maksudnya basisnya kakak atau jiwa nih?
KK. 15.000 KK. 15.000 KK yang terdampak COVID. Nah, oke. menurut data dari kami. Oke. Nah, kemudian tapi data dari Pemko Pinang ada 24.000. Nah, sehingga kita dari refocusing harus refocusing ulang lagi kalau ingin mengikuti angka 24.000 gitu. Oke. Nah, itu yang membutuhkan waktu lagi sebetulnya. Sudah dilakukan? Nah, itu refocusing? masih dalam tahapan pembahasan dengan TAPD kami gitu. Jadi kira-kira spare-nya berapa lagi ya tambahan yang diperlukan? Nah, ini kami belum tahu nanti. Belum ada tergantung hitung-hitungannya TAPD. ya? Oke. Iya. Baik. Gitu yang Tapi sejauh ini sejauh ini yang aman kalau ya? seperti Karimun sudah selesai semua, ada 35.000 paket dan alhamdulillah sudah terbagikan semua dan alhamdulillah lancar, tak ada kendala yang berarti ya. Kemudian di Pemko Batam juga 284.000 paket sudah tersalurkan 66.000 paket. Walaupun memang ada keluhan-keluhan kecil seperti mungkin dalam perjalanan minyak goreng pecah dan lain sebagainya sehingga kemasan rusak, itu ada kita jumpai. Kemudian juga di gudang ada digigit tikus misalnya kan, karena barang 284.000 cukup banyak Pak, satu hanggar pesawat itu sembakonya gitu. Jadi ya mungkin 1-2 kota ada digigit tikus dan itu sudah diganti oleh penyedia gitu. baik. Ya. Oke, saya beralih ke Pak Tengku Dahlan nih. Ini kalau kabupaten kota di Kepri ini kan yang paling dulu terdampak Tanjung Pinang dan Batam, salah satunya Tanjung Pinang. Ini lalu kemudian bagaimana juga pemerintah kota menyikapi, ada refocusing juga ya Pak Tengku ya. Seperti apa ini pola penganggarannya, lalu kemudian refocusing tersebut dan pola-pola pengelolaan dana bansos ini. Terima kasih Pak Agus. Saya di awal pembicaraan saya mohon maaf menyampaikan salam dari Ibu Wali Kota Tanjung Pinang dan Bapak Sekda Kota Tanjung Pinang. Beliau menginstruksikan saya untuk menghadiri RRI atas undangan ini. Baik. Kemudian kepada Bu Niken dan Pak Puandi, tolong dipantau nanti apa yang saya sampaikan, mana tahu ada yang keliru dan tolong diperbaiki misalnya gitu. Oke. Persoalan tentang penanggulangan COVID-19 ini sudah dimulai dari awal Februari dan di akhir Februari. Sementara APBD kita sudah siap untuk bergerak dan untuk berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pertemuan kolaborasi koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2020 pada 15 Juni yang lalu. Beliau mengharapkan kepada kita semua bahwa dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini adanya sinergi apik dengan lembaga pemeriksaan eksternal dan APA harus terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penyaluran bantuan sosial yang kepada masyarakat kita. Jadi di awal itu kita sudah mulai bekerja dan bertugas semua OPD kita termasuk melakukan refocusing terhadap penganggaran yang awalnya sudah ditetapkan sebanyak 31,4 miliar lebih. Itu ada beberapa OPD, ada 8 OPD. Tetapi terhadap bansos ini ada hanya 2 OPD saja, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Penanggulangan Bencana Alam. Kalau penanggulangan bencana alam ini adalah pemberian sembako itu kepada masyarakat kita yang ODP dan PDP. Jadi ODP dan PDP ini tidak bisa kita targetkan orangnya berapa orang, itu tergantung pada kondisi daerah setempat. Pengaruh terhadap teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang sudah terkena itu. Keluarganya, anaknya, cucunya sampai dihitung sampai jadi agak banyak jumlahnya. Jadi basisnya jiwa kalau gitu ya? Ya, termasuk jiwa itu kalau ODP dan kepala keluarganya, tetapi kan hitungannya termasuk jiwa yang kita hitung. Oke. Kemudian kalau untuk dinas sosial itu ada pemberian sembako kepada warga miskin yang terdampak. Sesungguhnya sebenarnya untuk COVID-19 ini hampir semua masyarakat kita terdampak. Tetapi ada hal-hal yang patut kita pertimbangkan terlebih dahulu, mana yang harus kita laksanakan lebih dahulu, mana yang harus kita perhatikan dan kita kaji ulang. Semenjak ada terlaksananya COVID-19 ini, hampir semua OPD kita itu penganggarannya itu dipotong 30-40% dalam rangka mengantisipasi perkembangan COVID ke depan. Itu diperkirakan kita
mungkin sampai dengan Juli dan Agustus. Barangkali juga dalam pembahasan APBDP nanti mungkin akan dibicarakan lagi terhadap sampai dengan tahun akhir anggaran. Karena kita juga tidak tahu kondisi yang sesungguhnya terhadap Kota Tanjung Pinang. Tetapi setelah kita melihat pantauan dari paparan Ibu Wali dan Pak Sekda serta Kepala Dinas Kesehatan, alhamdulillah Tanjung Pinang ini tinggal satu lagi Pak yang masih positif, dan itu sudah satu kali sudah diperiksa negatif. Ini periksa yang kedua kali, kalau sudah negatif berarti dinyatakan sembuh. Nah, kita berharap itu sudah tidak ada lagi. Tapi penanggulangan COVID terhadap dampaknya masih kita laksanakan pekerjaannya. Nah, polanya seperti apa nih Pak Tengku? Jadi polanya misalnya seperti apa yang disampaikan Pak Irmendas, itu data kita dengan data provinsi misalnya berbeda, itu yang perlu kita lakukan koordinasi dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti di dalam pelaksanaan di lapangan kita tidak terdapat hambatan dan rintangan dalam pemberian sembako ini kepada masyarakat kita. Syukur alhamdulillah kalau Kota Tanjung Pinang untuk sembako itu sudah disampaikan 2 tahap oleh Dinas Sosial. Tahap pertama bulan April dan tahap kedua bulan Mei yang lalu. Itu sudah kita lakukan, itu terhadap sembako. Barangkali yang belum diinformasikan kepada masyarakat itu tentang bantuan langsung tunai. Nah, kan BLT kan ada. Jadi BLT ini sebenarnya sudah ingin kita lakukan, tetapi tadi ternyata memang setelah kita hitung ada terjadi perbedaan angka. Awalnya kita sudah menganggarkan, itu dinas sosial sudah menganggarkan lebih kurang 12,6 miliar untuk melakukan BLT terhadap 3.095 orang, 3.095 kakak. Jadi karena sudah dihitung kan dan dipatok setiap kakak itu misalnya 600 atau sampai 700, itu memerlukan dana 21 miliar lebih. Nah, sehingga kekurangan seperti itu harus kita koordinasikan lagi, kita rapatkan lagi apa yang sesungguhnya solusi yang terbaik untuk kita supaya masyarakat kita terbantu dalam pola pemberian COVID-19 ini. Mudah-mudahan karena kita masih lakukan refocusing sekarang masih lakukan refocusing, sudah kalau tak salah sudah ada 3 atau 4 kali melakukan refocusing terhadap itu. Karena memang kita juga dibatasi oleh pemerintah pusat, kalau tidak melakukan refocusing kita tidak akan mendapatkan kucuran dana. Artinya itu untuk menutupi hingga ke 21 miliar itu tadi? Ya, untuk menutupi 21 miliar itu awalnya kita harus melakukan refocusing selalu. Tapi sebenarnya refocusing ini sudah amanat dari pemerintah pusat, segera melakukan untuk menanggulangi COVID-19. Kalau memang kita tidak melakukan, kita tidak mendapatkan penyaluran dana di sana. Pak Tengku, sebelum ke BLT yang tadi itu yang sembako itu tahapannya sudah selesai? Tahapannya sudah selesai. Artinya semua sudah disalurkan? Sudah. Jadi tahap pertama itu kita laksanakan pada bulan April, tahap kedua kita laksanakan pada bulan Mei, dan itu semua sudah kita lakukan pemantauan, mulai dari pembahasan APBD, refocusing, dan pelelangan pengadaan barang dan jasa, serta penyampaian kepada masyarakat. Tim kita dari inspektorat langsung memantau dan ikut turun, gitu. Oke, jadi sembako dengan BLT itu nanti orangnya berbeda yang menerimanya? Sembako dan BLT itu kalau menurut aturan sesungguhnya supaya terjadi penyebar luasan itu harusnya berbeda. Nah, tapi juga kita akan lihat nanti perkembangan ke depan, karena memang hampir semua masyarakat kita itu memerlukan itu, memerlukan dalam bentuk yang sama, jumlah yang sama, dan pada saat yang sama. Jadi memang agak memang terlalu beberapa pertimbangan yang kita berikan nanti. Baik. Ya, saya beralih ke Pak Ihsan kalau begitu. Dari BPKP tentu saja mengawal ini sehingga kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi ini, yaitu tadi kan di awal sudah ada muncul ketakutan, keengganan dari OPD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan dana bansos ini, Pak Ihsan. Nah, lalu bagaimana juga BPKP memastikan di Kepulauan Riau ini semua kabupaten kota dan provinsi Kepri artinya aman seperti yang dikatakan oleh Bu Niken tadi. Sorotan mata Bu Niken tentu saja dengan berbagai perangkat-perangkatnya ini kan tidak bisa dianggap sepele ini. Jangan sampai akuntabilitas terabaikan dan juga tidak tepat sasaran. Bagaimana Pak Ihsan mengawal ini? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Niken, Pak. Selamat pagi Pak Irmendas. Selamat pagi Pak Tengku Dahlan dan pagi Bapak. Bapak Ibu sekalian pendengar RRI Tanjung Pinang. Syukur alhamdulillah pagi hari ini
kita bisa bincang-bincang pagi. Ya. Apa yang disampaikan tadi dari Pak Irmendas, Pak Tengku Dahlan, bahwa prinsipnya BPKP telah melakukan pengawalan sejak awal yang berelaborasi dengan Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota, termasuk juga dengan teman-teman dari Kejaksaan dalam rangka pengawalan bahwa realokasi refocusing sudah jalan semua dan semuanya untuk Kepri alhamdulillah telah tersampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dan disahkan untuk bisa dijalankan dan sampai saat ini sudah tidak ada yang diblokir menurut pemantauan kami. Oh, tidak ada ya? Yang kedua terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial, kita sejak awal sudah sampaikan kepada teman-teman baik melalui koordinasi di antara tim BPKP yang kami tugaskan di seluruh kabupaten kota. Memang penugasan ini tidak bisa turun ke lapangan karena kondisi COVID. Kita gunakan WFO dan WFA dipantau dengan cara menggunakan komunikasi yang ada. Namun keaktifan dari masing-masing kabupaten kota inilah yang nanti menentukan bagaimana dia dapat difasilitasi dalam rangka pengawalan pelaksanaan bansos ini. Dan syukur alhamdulillah di masing-masing kabupaten kota sudah berjalan, walaupun mungkin memang masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang terkait misalnya untuk nanti pembagian selanjutnya dan untuk integritas data terkait siapa saja yang akan diberikan. Tadi disampaikan juga dari Pak Tengku Dahlan bahwa prinsipnya kalau kita merujuk kepada aturan adalah dari data DTKS, masuk imbauan dari KPK, karena bantuan sosial ini tidak hanya dari sembako kabupaten, kota, dan provinsi, tapi bantuan mulai dari PKH, BST, nanti ada BLTDD, kan? Ada sembako, ada BLT sembako, ada nanti kekurangannya ditutup dari kabupaten, kota, dan provinsi. Harapannya dulu kita sampaikan yang namanya tumbang tindih adalah mungkin dalam satu kesatuan waktu double atau nerima dua, tapi ada sifat yang kami diskusikan dulu kalau misalkan ada sifat alternatif dan kumulatif. Misalkan ini ada tambahan yang belum dapat BST, belum dapat PKH, bulan April dapat dari misalkan Tanjung Pinang pada fase 1 bulan April, fase 2 pada bulan Mei, misalkan fase 3 nanti taruhlah dapat alokasi dari provinsi atau alokasi yang masih ada di Tanjung Pinang bisa juga dilakukan. Namun demikian memang harus diperhatikan selain integritas data adalah proses integritas orang-orang yang melakukan dalam penyaluran karena nanti menyangkut pertanggungjawaban. Jadi bahwa bantuan sosial itu harus disampaikan memang kepada orang-orang yang memang sudah ada by name by address yang sudah mendapat keputusan dan dari penguasa sebagai orang yang berhak menerima yang ditetapkan lebih dulu. Namun memang di lapangan ada beberapa kabupaten kota yang adjustment, misalkan ada masyarakat yang dulu memang misalkan miskin tapi mereka sekarang jadi mampu dan mau diberikan orang lain, atau ada orang miskin baru karena terdampak. Nah, inilah perlu memang kecepatan dari masing-masing petugas yang ada di lapangan untuk menginformasikan dan mengupdate data sehingga data valid sebagai pertanggungjawaban akhir lebih memudahkan. Oke. Jadi Pak. Halo. Pak Ihsan, tadi kan ini mengenai basis data ya yang kita punya kan ada DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian juga di luar itu juga Pemda juga punya. Nah, ini bagaimana mensinkronkan data ini supaya tidak menjadi masalah itu? Jadi yang DTKS yang dari pusat itu mungkin dari PKH, BST, dari Dinas Sosial juga menggunakan data itu, tapi ada juga data baru non DTKS yang harus disampaikan kepada
diadministrasikan oleh Dinsos yang mana DTKS itu juga mekanismenya juga bisa diusulkan melalui Kementerian Sosial untuk dapat data penetapan dari sana. Namun pengelola di kabupaten kota yang ini COVID ini kan dengan harus data cepat bersamaan, sehingga mau tidak mau data itu harus ada dan harapannya tadi kalaulah mungkin masih ada terjadi duplikasi, yang dimaksud duplikasi sudah terima PKH masih ada terima bansos kabupaten kota. Nah, dalam hal ini mungkin BPKP juga dari teman-teman sudah meng-cleansing, jadi data dari pusat pun BST itu juga sudah di-cleansing sesama PKH, baik dilakukan oleh kantor pos di pusat maupun oleh BPKP pusat, dan hasilnya di kabupaten kota telah kita sampaikan pada bulan lalu untuk ditindaklanjuti. Dan kami pun sekarang masih melanjutkan cleansing data-data terkait dengan BLTDD dengan ini. Jadi memang tidak bisa lepas, masih ada beberapa yang tumbang tindih, ada satu kakak misalkan, ada yang beberapa karena ada ayah, ada ibu, ada anak gitu kan. Tapi kemungkinan bisa dia harusnya kan per kakak, tapi juga dia per nik, karena 3 nik bisa juga dapat. Tapi, Pak Ihsan, artinya sejauh ini yang sudah berjalan tidak signifikan kasus-kasus tumpang tindih itu tadi tidak signifikan begitu ya? Ada, tapi tidak besar-besaran tidak. Signifikannya berapa persen ini kan kita tidak angka signifikannya kan tidak ditentukan, kita hanya data peralihan seperti apa. Nah, ini secara berjalan harus dan secara berjalan pasti diupdate oleh dinas sosial terkait yang megang data. Baik, itu data yang sudah ada. Nah, bagaimana dengan penerima-penerima yang baru terdampak begitu? Ini kan juga perlu penganggaran yang mungkin tidak ada batasnya, disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terdampak itu sendiri kan. Artinya bagaimana spare ini atau spare anggaran yang diarahkan oleh BPKP kepada kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi ya, supaya tidak keliru dalam hal penganggarannya begitu. Kalau realokasi refocusing untuk jumlah menggunakan anggaran diserahkan kepada kabupaten kota masing-masing. Nah, nanti waktu itu kan orang yang terdampak berapa kan belum bisa ditentukan. Artinya pasti ada data miskin lama yang terdata di DTKS yang sudah banyak, pasti ada data orang miskin baru, baik itu penduduk setempat atau mungkin penduduk lain yang tinggal di situ sebagai pemegang domisili yang mungkin oleh pemerintah kabupaten kota dia beri bansos senilai 300.000 supaya dia bisa makan. Misalkan orang ini penduduk Anambas misalkan ada di Tanjung Pinang, kerja di Tanjung Pinang ternyata nggak bisa kerja dan dia tinggal di RT tersebut, maka mau tidak mau RT setempat harus memperhatikan orang ini nggak bisa makan, maka harus bisa makan pada masa pandemi. Oke, itu juga dipikirkan ya. Artinya itu kan walaupun angkanya mungkin tidak signifikan, tetapi harus juga ditanggulangi gitu ya. Tapi harus ditanggulangi. Oke, tapi yang misalnya warga yang terdampak itu sendiri, ini kan adakah batasan persentasenya, Pak Ihsan? Misalnya tidak boleh melebihi sekian persen dari anggaran yang dipunyai oleh Pemda. Kalau aturan batasannya nggak ada seperti kalau yang diberikan oleh Pemda ya sebatas kemampuan Pemda bisa memberikan. Sebatas kemampuan Pemda. Tapi yang saya maksud tadi adalah bagaimana pada masa pandemi ini memang diperlukan partisipasi masyarakat, diperlukan semacam kesadaran atau semacam kok saya terima double, harus berpikir bahwa bantuan sosial harus merata. Tetangga saya nggak dapat, kok saya dapat 2, nggak usah saya ambil, saya kasihkan. Nah, inilah partisipasi dari masyarakat, kesungguhan daripada petugas dan integritas data, sehingga memudahkan nanti di dalam pertanggungjawabannya, dan harapannya semakin bulan semakin mundur, data semakin terbaiki dan masyarakat semakin terlayani dengan baik. Dan ada partisipasi masyarakat dan
pemimpin yang ada paling bawah RT, RW dan berdiskusi dengan atau rapat bersama sesepuh-sesepuhnya atau wakil-wakil rakyat menentukan mana yang layak. Itu pun memang kebijakan kriteria sudah dibikin, setiap kabupaten kota mungkin ya ada tambahan kebijakan seperti apa disesuaikan dengan situasi setempat. Baik, oke, Bapak Ibu narasumber dan juga pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan juga bagaimana dari kacamata KPK terhadap tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya di Kepulauan Riau khususnya. Kita nanti akan bersama Bu Niken Aryati. Tapi kita jeda sejenak, kita akan kembali selepas yang berikut ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Anda sedang mendengarkan dialog interaktif seputar tindak pidana korupsi, kerjasama KPK dan RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Baik, kita masih bersama di dialog dinamika RRI Tanjung Pinang ya seputar pengawasan dana bansos oleh masyarakat ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan 3 narasumber kita. Nah, selanjutnya kita ke Bu Niken. Bu Niken, tadi kalau dijelaskan atau dipaparkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, pemerintah provinsi, dan juga termasuk kawalan dari BPKP, tidak ada persoalan yang signifikan di Kepulauan Riau. Nah, bagaimana kalau dari kacamata Bu Niken sendiri melihat Kepulauan Riau, apakah memang demikian atau ada ada hal-hal yang perlu diperhatikan supaya pengelolaan dana bansos ini akuntabel begitu ya, dan juga tepat sasaran dan sebagainya untuk upaya-upaya pencegahan. Bagaimana Bu Niken? Oke, baik. Tadi saya cukup mendengarkan gitu Pak ya, apa sebenarnya yang terjadi di Riau, karena memang dengan adanya COVID ini kami juga kesulitan untuk memantau secara langsung gitu. Jadi memang informasi-informasi dari bapak-bapak sekalian ini menjadi penting buat kami gitu. Baik, kalau saya lihat di Kepri sendiri Pak, itu memang cukup variatif bantuannya ya, karena ada bantuan pemerintah provinsi yang cukup besar nilainya dan disebar ke semua kabupaten kota gitu ya. Di beberapa pemerintah daerah yang lain mungkin tidak semasif ini gitu, karena ini kan mencakup semuanya. Kemudian masing-masing Pemda, kabupaten kota juga menyiapkan dana sendiri untuk bantuan sendiri gitu. Sementara kita ketahui bahwa dari pusat juga mekanisme pemberian bansosnya juga bermacam-macam dan nilainya cukup besar. Jadi kalau kita melihat proporsinya di pusat sendiri itu mulai dari PKH, kemudian bantuan pangan non tunai, kemudian ditambah lagi dengan bantuan sosial tunai gitu ya. Itu nilainya cukup besar. Kemarin di pusat Kementerian Keuangan sudah memberikan usulan perubahan Perpres gitu ya, secara total dari yang awalnya sekitar 470-an triliun meningkat menjadi 690-an triliun. Itu untuk perlindungan sosialnya sekitar 200-an triliun gitu ya. Dan kemudian itu dari pusat saja. Belum lagi nanti di pemerintah daerah 58 triliun. Kemudian 40%-nya itu untuk dibagi-bagi dalam bentuk bansos atau sekitar 25 triliun. Jadi terbayang angka ratusan triliun itu diguyur gitu ya seluruh Indonesia, dibagi ke semua penduduk yang kriterianya sekarang agak abstrak nih. Siapa sih sebenarnya yang terdampak gitu ya. Kalau saya pengangguran sebelum pandemi, kemudian saya pengangguran setelah pandemi COVID, saya ini termasuk yang terdampak apa gimana gitu kan. Jadi sekarang itu kriterianya itu bisa macam-macam. Semua bisa masuk ke kriteria. Makanya kami tekankan ke pemerintah daerah untuk tegakkan dulu kriterianya dan rajin koordinasi antara provinsi dengan kabupaten. Jadi sekarang itu belum tegak ya Bu Niken ya? Iya Pak. Belum tegak ya?
artinya data yang terdampak ya, itu? Data ini kita kan memang sedang membangun ya. Indonesia ini kan lagi membangun nih datanya. Makanya kami di KPK segera mengeluarkan surat edaran bahwa pakai DTKS sebagai acuan untuk verifikasi dan validasi atau verval di lapangan. Jadi ambillah data DTKS pusat itu, karena DTKS itu pasti jadi prioritas pusat untuk dapat bantuan ya. Itu dipakai. Kemudian nanti kita lihat di lapangan masih sesuai nggak. Kadang di pemerintah daerah itu DTKS tidak diupdate. Yang jadi masalah sekarang kan sebenarnya DTKS itu sudah ada. Sistem informasi 6NG itu sebenarnya sudah terinstal di Dinas Sosial lama. Cuma karena kita ya COVID ini bagian dari momentum Mas. Jadi momentum untuk perbaikan data. Nah, makanya KPK cepat-cepat bilang pakai DTKS, verifikasi validasi di lapangan, gunakan DTKS sebagai acuan. Kalau DTKS-nya salah, ya segera diperbaiki, divalidasi. Kalau ada tambahan kuota, segera diisi. Sehingga non-DTKS bisa asal sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan, sudah disampaikan oleh Pak Tengku juga bahwa memang ini data jalan terus, perbaikan jalan terus. Kalau ditanya berapa persen sih errornya, harapannya sih kurang dari 10% harapannya ya, namanya seperti halnya kajian sosial kan 10% lah errornya gitu, harapannya begitu. Kalau udah masuk 10% menurut saya sudah alhamdulillah itu. Dan untuk itu memang butuh peran serta masyarakat untuk mengkoreksi. Makanya KPK punya aplikasi, kita bangun aplikasi jaga.id gitu ya untuk menampung keluhan masyarakat terkait bansos. Awalnya itu informasi-informasi terkait korupsi saja, tapi dengan ada jaga.id kita minta masyarakat untuk berpartisipasi. Dan Mas, saya mau kasih tahu ya, Kepri belum ada aduannya loh, makanya saya berharap dari RRI bisa mempublikasikan aplikasi ini gitu sehingga masyarakat paham, oh ternyata KPK peduli. Sebenarnya bukan untuk cari-cari masalah atau cari-cari TSK kasus korupsi ya, karena kecil-kecil dan bukan kewenangan kami kalau misalkan pun ada gitu. Ya, sehingga tapi yang penting untuk perbaikan data dan perbaikan tata kelola di pemerintah daerah ke depan. Jadi gimana cara melapornya di aplikasi itu? Buka aja nanti di jaga.id, lihat web store, application store gitu ya, atau buka website, itu tinggal klik saja dan kita sudah terima banyak 600-an aduan. Cuma saya gini, ini Kepri kenapa kosong semua ya? Apa memang jangan-jangan bagus? Apa saya kurang sosialisasi gitu? Tapi Buni kan tidak gosip atau fitnah kan? Artinya harus by data juga mereka yang melapor. Dong, pasti ada, kita minta NIK dan HP-nya untuk bisa dihubungi. Sebelum kami teruskan ke inspektorat, admin kami akan melakukan verifikasi at least identitasnya betul, kemudian bisa melengkapi dengan aduannya. Misalkan dia lokasinya di mana, rumahnya di mana, siapa yang dimaksud, NIK yang dimaksud seperti apa, dan kita bantu cekkan ke Kemensos. Gitu. Kalau ada bukti bisa disertakan juga ya di situ, di-upload. Oh iya, paling pelapor melaporkan NIK-nya saja dengan HP-nya. Jadi at least orang ini ada gitu, karena kita kan datanya tersambung dengan Dukcapil jadi tahu gitu ya. Kemudian juga bisa dilihat dari situ nanti kita kalau memang valid baru kita teruskan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti, karena memang harus dilihat satu-satu permasalahannya di lapangan. Nah, yang serunya Mas, dari 500 itu 220-an itu ngakunya gini loh pelaporannya. Saya tidak layak, saya cukup mampu, kenapa saya dapat bansos? Oh, oke. Jadi mengaku tadi, harusnya kan ini, kok saya dapat bansos ya? Saya kan mampu. Itu tuh ada 40%-an. Berarti ada yang salah dengan data yang sudah ada sekarang ini? Nah, itu berarti memang ada yang salah. Tapi ya memang itulah, kita sedang memperbaiki bersama-sama. Mudah-mudahan di Kepri segera clean. Amin. Baik Bu Niken dan juga Bapak narasumber, kita berinteraksi selanjutnya dengan pendengar. Ini sudah ada beberapa pesan singkat, nanti saya bacakan juga. Tapi kita terima dulu penelpon ya. Penelpon yang masuk silakan. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Kasim. Pak Kasim di Tanjung Pinang ya Pak ya? Iya. Pak Kasim, singkat saja Pak, silakan. Ya memang singkat ini jawabannya. Assalamualaikum narasumber. Yang pertama, membagi sembako itu apakah tidak bisa diganti dengan uang? Sebab daerah-daerah tertentu memerlukan uang, kecuali bila banjir itu memerlukan sembako. Jadi yang kedua, itu untuk pengawasan, itu yang pelaksanaan itu harus ada kejujuran tinggi. Itu saja masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Kasim ya. Oke, penelpon pertama. Ada lagi setelah Pak Kasim? Selamat pagi. Ya, silakan. Selamat pagi pendengar. Oke.
Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Atan Pulau Penyengat nih. Pak Atan di Pulau Penyengat. Silakan Pak. Langsung saja ya Pak ya Pagi, poinnya. Ibu-ibu, bapak-bapak narasumber, kalau saya salah tolong betulkan ya. Saya bengkok tolong luruskan. Ini saya gitu. Yang saya nak ceritakan, saya cukup membantu. Sudah 3 bulan lebih saya nggak bekerja itu. Ini Oke. saya termasuk yang terdampar, bukan terdampak. Bukan terdampak lagi tapi Ya terdampar. sangat Terdampar dengan merasakan ya. terdampak Oke. lain. Semua terdampak nih sekarang kan. Semua terdampak. Yang terdampar ini yang perlu di lapangan kita kajikan. Kebijakan yang dana-dana bantuan harus kajian yang terdampar ini, yang putus kerja. Saya 3 bulan lebih tak bekerja sekarang apa? Mau kerja apa? Mau kerja nggak bisa dikerjakan lagi. Apa yang mau kerja? Buka lowongan kerja di mana? Ini nama saya Pak Atan. Profesinya apa Pak? Ahmad. Profesinya Ibrahim sebelumnya Ahmad. apa Pak? Ya. Profesi Bapak selama ini Profesi apa? Bapak saya wawis warung wisata. Warung Sekarang wisata ya? Iya, warung wisata. Saya sendiri ini. Kalau kita mau ukur Pak, ya, itu pendaftarannya sampai 3.000, 2.000 pada kakak. Sebenarnya kalau kita kaji, kita paham, itu kita cari yang terdampar. Sudah dapat Orang Bapak yang belum? Ya. Sudah dapat belum? Saya enggak, soalnya saya begini Pak, saya soalnya ada PKH. Oh, PKH masuk yang PKH Bapak menerimakan ya? 15 kilo beras bulan, 15 kilo beras lah, kira tahan tak 1 bulan. Saya enggak menerima itu, udah syukur tak apalah sebenarnya. Tapi saya minta dikajikan lagi orang yang terdampar. Orang yang terdampar ini dia bisa bekerja Pak, yang dapat bantu bisa bekerja tapi kurang. Bersyukurlah. Oke, baik. Tapi yang orang terdampar ini Pak harus kajikan. Ini nggak banyak sebenarnya Pak. Di Pulau Penyengat nggak sampai 10 orang yang terdampar. Yang terdampar. Tanjung Pinang itu tak banyak. Jadi yang Bapak butuhkan sekarang apa? Uang tunai atau sembako misalnya atau apa lagi? Atau apa? Ya, saya terserah. Saya cuma menyampaikan aja. Saya 3 bulan apa daun-daun aja masuk dalam perut saya nih. 15 kilo. Pak Isan tahu tuh. 15 kilo 200.000. Baik. Dan 1 minggu aja ini. Jadi yang lain tuh saya banyak bantuan daun singkong, daun aubi, daun turi, daun apa masuk dalam perut saya bantu nih. Ini dah. Ya, Oke. ini betul-betul. Baik, Cari Pak. betul-betul, kaji betul-betul orang yang terdampar. Jangan cari orang terdampar. Dampak semua terdampar. Orang yang kaya jadi miskin sekarang. Baik, baik. Dapat. Ini tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung wisata. Jadi karena ada pandemi ya otomatis wisata sekarang tidak apa namanya aktif lagi dan warung wisata ini juga tutup ya. Terdampar katanya, bukan terdampak lagi. Oke, baik. Berikutnya. Ya, penelpon ketiga, selamat pagi. Pak Agus. Ya, silakan Pak. Dengan siapa ini? Dengan Anto, Pak. Pak Anto, silakan Pak Anto, langsung saja. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Kalau kita kaji ya sebagai masyarakat awam berkaitan data ini kok sering tidak matching. Yang provinsi berkata begini, yang kota kabupaten berkata begitu. Jadi ini apa masalahnya gitu? Di pemerintah ini kan banyak orang pintar, termasuk Bu Niken tadi kan. Ada solusi soal begini. Lakukan saja. Masyarakat ingin bukti nyata gitu. Seperti Pak Atan tadi katakan. Saya seperti ini. Kalau udah ada orang, suaranya ada di RRI, datangin, ini kan selesai kan. Apa maunya? Kan gitu. Ini kan sering didengung-dengungkan di RRI begini. Tapi ternyata zero, nol kan begitu. Yang kedua, ini mohon maaf, saya melihat bencana itu bagi orang tertentu menjadi blessing in disguise gitu loh. Jadi berkah bagi mereka tertentu aja gitu loh. Termasuk pandemi ini ada orang-orang yang bermain di pembagian dana-dana itu sendiri begitu, termasuk pembagian sembako. Lalu mental kita sebagai masyarakat Indonesia itu sendiri bagaimana kan? Baik. Di antara kesedihan kita, ternyata ada yang menariknya tidak terseluka orang yang menderita itu sendiri. Makasih. Baik, terima kasih Pak Anto. Waalaikumsalam. Dan satu lagi saya bacakan dulu pesan singkat. Ini dari Pak Maskur Tilawahyu yang sudah mengirim SMS kepada kami, komentar ya di akun YouTube yang kebetulan kita memang sedang live juga, live streaming YouTube kami.
di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada komentar dari Pak Maskur Tilawahyu. Perlu dijelaskan berapa total anggaran gabungan antara APBN dan APBD se-Indonesia serta bantuan swasta terkait penanganan COVID-19. Berapa persen juga untuk masyarakat dan berapa untuk biaya operasional dan belanja pegawai. Oke, terima kasih Pak Maskur. Sepertinya ini langsung ke Bu Niken dulu. Bu Niken, silakan. Oke, ya, jadi saya menanggapi beberapa Pak, termasuk misalkan tadi dari Pak Kasim, kenapa sih harus bantuannya natural, kenapa tidak uang saja gitu ya? Karena memang konteks pemberian bantuan kan kita pemerintah kan menyatakan pembatasan sosial gitu kan, bahwa jangan keluar rumah dan lain-lain supaya menghindari social distancing dan lain-lain. Memang pemberian bantuan sembako ini kalau kita berikan nanti uangnya dalam konteks tunai, nanti dibelanjakan keluar ke pasar pula gitu kan, keluar lagi. Jadi arahan social distancingnya nggak kena gitu. Dan memang itu salah satunya kenapa pemerintah kemudian mengambil kesimpulan memberikan sembako. Kemudian memang ada versi lain yang untuk bantuan langsung tunai. Jadi memang versinya bermacam-macam. Itu menjelaskan seperti itu. Kemudian memang kita berharap ini partisipasi semua gitu ya. Karena juga pemerintah juga mungkin memiliki keterbatasan untuk menelisik satu persatu warganya bisa jadi ya, karena terbatas juga aparat juga kan sebagai warga negara yang terdampak COVID juga. Jadi mungkin memang ini harus partisipasi semua untuk memperbaiki database. Dan saya memang tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh tadi Pak Ato ya, bahwa ya kita turun ke lapangan gitu. Kita harus turun ke lapangan untuk melihat dengan jelas. Dan istilahnya kalau di bank know your customer, tapi kita know your citizen lah kalau misalkan kepala desa dan yang terkecil gitu. Kalau Pak Sekda kan mungkin nggak tahu semua sampai detail ya, betul. Sampai ke lapangan. Kemudian juga kita berharap di sini bantuan pemerintah cukup besar. Pemerintah mati-matian cari uang untuk bisa memberikan makan, jangan sampai ada satupun warga negara gara-gara ini nggak bisa makan gitu ya. Nah, mulai itu dan itu sangat bisa diusulkan. Pengusulan data masih bisa. Kemudian kalau tapis terakhir ada bantuan langsung tunai dari dana desa. Jadi ini skema-skema sudah disusun, tinggal mungkin implementasi di lapangan. Mari kita perbaiki bersama-sama. Kemudian yang terakhir menanggapi ini kita di KPK sendiri minta supaya pemerintah daerah transparan. Diserahkan kemana, sehingga memang kita berharap di pemerintah daerah itu menyusun mungkin di dalam websitenya atau di dalam publikasi-publikasinya gitu ya, dimasukkan anggaran kita berapa sih untuk bantuan sosial, bentuknya apa saja sih, penerimanya siapa saja sih gitu ya. Itu Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan, Dinas Informasinya bisa disampaikan di website, termasuk donaturnya siapa saja. Kalau dari sisi KPK itu juga penting Pak. Kita sudah berkirim surat melalui surat edaran kita juga bahwa donatur itu bukan gratifikasi. Silakan diterima untuk kebutuhan bantuan sosial, silakan diterima dan itu bukan gratifikasi. Bukan gratifikasi. Bukan gratifikasi, tapi ditransparankan, jangan dikomersilkan juga. Ini ada beberapa kasus, contoh dapat bantuan dari mungkin di Batam banyak ya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kalau sebagai bagian dari CSR, misalkan diberi bantuan rapid test, ternyata rapid testnya oleh rumah sakit atau oleh oknum tertentu kasih harga gitu ya, dikomersilkan. Nah, itu kan juga hal-hal yang tidak benar, tidak bisa dibenarkan, dan itu memang harus dicatatkan sehingga inspektorat harus menindaklanjuti hal tersebut. Itu beberapa hal yang kita minta. Nah, itu pentingnya transparansi. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Sebenarnya rumus korupsi itu cuma transparansi dan akuntabel aja. Dikasih highlight yang besar, dikasih lampu terang, spotlight gitu, nanti orang bisa lihat. Kalau dalam kondisi terang, ya perilaku-perilaku menyimpangnya itu bisa terhalangi untuk berjalan gitu. Mungkin itu aja sebenarnya Mas. Kalau isi bantuan ini apa ada standar juga dari KPK, misalnya antara nilai dengan realnya itu harus sesuai dengan harganya misalnya, itu Iya, kewajaran ya. Sebenarnya kami juga sudah mengirimkan surat juga yang masalah terkait pengadaan barang dan jasa. Di situ kewajaran antara harga. Nah, ini memang sebenarnya banyak kenapa sehingga orang nggak mau jadi PA, tadi disampaikan Pak Sekda, takut gitu ya. Karena pada saat COVID memang harga jadi nggak sesuai. Kita butuh banyak, sementara supply sedikit. Nah, itu kita pahami juga, sehingga yang kita perlukan nanti, misalkan nanti ada pemeriksaan, setelah ini reda kemudian ada pertama selalu libatkan inspektorat, selalu menggunakan mekanisme check and balance dalam pengambilan keputusan.
Saya declare bahwa ini saya ambil keputusan, tolong direview Pak, tolong direview Pak gitu ya. Kalau untuk misalkan kita khawatir gitu nanti ada apa-apa. Kemudian juga dicatatkan semua bahwa pada tanggal sekian stok tidak ada, penyedia hanya ini, dengan kemudian penyedia bersedia, komitmen segala macam, itu memang harus tercatat dan ada buktinya bahwa memang pada saat itu harga tidak normal. Itu kita tetap harus cari waktu. Nah, itu sebenarnya kewajarannya bisa dilihat dari situ. Cuma memang kalau dari sisi KPK kita memahami lah pada konteks kemarin pandemi, misalkan APD cari masker di mana sih? Orang kan tadi seperti dibilang salah satu pendengar bahwa ada yang menari-nari, ya iya, banyak spekulan, banyak makelar, banyak ini. Nah, itu memang pasti ada di mana-mana. Baik. Nah, terkait dengan itu Bu Niken, mungkin ada potensi-potensi yang bisa membuat pengelolaan dana bansos ini ada pihak-pihak yang memanfaatkan lah ya, celah-celah ataupun yang bermain, ada oknum-oknum. Potensinya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan dari pola-pola yang dilakukan oleh Pemda sendiri. Sebenarnya dari pengadaan barang dan jasa selalu ada potensi ya. Entah itu bisa kong kali kong antara penyelenggara negaranya atau antara internal pemerintah dengan penyedia bisa, atau bisa juga memang penyedianya di sana juga jadi kayak mafia gitu menutup-nutupi gitu ya, menutup-nutupi sehingga tidak punya akses, sehingga terpaksa beli yang mahal. Itu potensi-potensi seperti itu bisa saja terjadi. Makanya tadi banyak-banyak berkomunikasi, banyak-banyak terbuka, banyak-banyak minta review sana sini gitu ya. Terbuka saja atas semua masukan dan semua informasi yang ada. Itu mungkin sedikit pesan saya buat para penyelenggara negara gitu ya di pemerintah daerah. Kemudian yang kedua dari mekanisme distribusi, kita tidak bisa mengawasi secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Mungkin Pak Sekda sudah fine, PBJ nggak ada main, tapi di lapangan kita nggak tahu, banyak terjadi mungkin penyimpangan-penyimpangan. Jadi intinya kalau KPK begini, kalau dari mekanisme distribusi bansos, kesalahannya itu ada di data dan di penyaluran. Data bisa inclusive error atau exclusion error. Inclusion itu kalau misalkan di dalam ada orang kaya masih terima, fine. Yang penting barangnya terima. Nanti kita benerin lagi di kedua. Kemudian yang kedua exclusion error, ada orang miskin yang nggak terima, tolong segera didata, itu aja. Tapi yang kita nggak bisa terima dalam sisi mungkin dari Inspektorat Harus Riksus dan lain-lain, antara lain misal ada kickback atas pemberian bansos, diberikan si utuh di awal paginya, malamnya didatengin lagi, dimintain potongan, misalkan itu. Ada mas, ada juga seperti itu ya? Ya, itu kickback seperti itu. Atau mungkin di dalam notanya disebutkan mungkin berasnya dalam kondisi yang baik, ternyata sampai jauh berbeda. Kemudian atau dapatnya mungkin 6 kilo atau 15 kilo, ternyata timbangannya nggak tepat, hanya 14 kilo atau 13 kilo. Itu kita harap segera dilakukan pemeriksaan dengan lebih detail. Baik. Mungkin itu. Baik. Ke Pak Ihsan, ini kalau yang disampaikan oleh Bu Niken ini potensinya dari data dan penyaluran, ini banyak persoalan di sini. Nah, bagaimana ini sinkronisasi dengan Pemda sendiri atau pengawalannya oleh BPKP supaya ini clear gitu? Ya Pak, baik Pak, terima kasih tadi sudah dijelasin panjang lebar mengenai resiko-resiko kemungkinan penyelewengan yang ada di bansos oleh Bu Niken dan oleh sebelumnya. Tapi bahwa BPKP melakukan kolaborasi dengan Inspektorat dan teman-teman tadi disampaikan, kami juga tidak bisa mengawasi langsung sampai ke lapangan. Kami hanya berada titik-titik yang memungkinkan bisa kita awasi. Tapi yang lebih penting ada satu hal, bahwa kami sudah membuka hotline juga di BPKP di 0821 8178 005. Dan dari hotline yang kami buka itu tidak banyak yang masuk, hanya masuk 4, dan 4 itu permasalahannya sudah kita teruskan kepada kepada dinas terkait dan langsung ditindaklanjuti. Oh, ini khusus untuk Pemda ya hotline-nya Pak ya? Untuk masyarakat juga. luas. Jadi BPKP membuka hotline WA di 0821 8178 0005. Jadi masyarakat yang misalkan dia tadi potensi bahwa saya miskin, saya belum dapat terima bansos, itu pun artinya kita terima
kita tanya KTP-nya, yang jelas ada KTP sehingga bisa dilakukan tracing oleh teman-teman yang ada di pemerintah daerah. Kalau memang dia layak untuk mendapatkan, ya dapatkan. Kalau dia kondisinya seperti apa, maka dari Dinsos pun atas jawaban yang ada, dia turun melalui camat, lurah, RT, RW bersama-sama untuk melihat kondisi di lapangan. Jadi kalau memang aduannya itu apa yang dimaui tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud, ya tetap mereka sementara karena tidak ada kriteria masuk sana dan barangnya sudah nggak ada, yang tidak diberikan. Tapi kalau memang ada pertimbangan lain, karena yang punya kriteria pertimbangan bahwa ini berdampak seperti apa, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak yang kedua, Pak Atam misalkan, dia terdampar misalkan kan, maka seperti ini pun inilah fungsi nanti RT RW, solidaritas antar tetangga, partisipasi dan lain sebagainya, sehingga harapannya bantuan sosial ini bermanfaat bagi masyarakat. Yang tadi disampaikan kenapa kok ada yang pakai beras lah. Pakai beras itu kemarin filosofinya adalah dengan penerapan aturan COVID yang lain harus social distancing, sehingga dia tidak perlu kemana-mana. Dengan sembako yang ada itu dia bisa di rumah saja dengan kumpul keluarga, bisa makan dengan standar minimal yang ada. Harapannya seperti itu gitu loh. Jadi itulah yang memang diperlukan adanya integritas tadi sama Bu Niken, baik aparatnya, baik masyarakatnya, baik nanti integritas datanya untuk BNPA-nya yang harapannya semakin ke belakang semakin baik dan semakin errornya semakin berkurang. Harapannya tidak ada feedback seperti disampaikan oleh Bu Niken tadi. Partisipasi masyarakat, solidaritas diperlukan, kolaborasi antar para pihak, antara petugas, antara nanti teman-teman inspektorat termasuk juga dengan BPKP yang selalu terbuka, berdiskusi, ada masalah, menggunakan sarana-sarana yang ada. Kita janjian pakai WA bisa 8 orang, pakai Zoom juga bisa, sehingga kita ada transparansi, harapannya akuntabilitasnya terjaga. Mungkin itu Bapak. Baik, saya ke Pak Irmendes. Nah, ini bagaimana pemerintah provinsi memastikan, karena ada catatan tadi dari KPK, data dan penyaluran ini kerap menjadi persoalan. Apa yang akan dilakukan Pak Irmendes dalam waktu dekat? Makasih Pak. Mengatasi. Jadi begini, kalau data-data itu kami serahkan sepenuhnya kepada kabupaten kota. Jadi karena kami tidak punya sampai ke bawah, aparat sampai ke bawah gitu ya. Yang punya aparat sampai ke bawah adalah kabupaten kota. Sehingga kami serahkan semua kepada kabupaten kota dan itu berdasarkan nanti kita tuangkan di dalam PKS kami. Setelah ada MOU, kemudian perjanjian kerjasama dengan kabupaten kota, di situ disebutkan berapa jumlah masyarakat yang membutuhkan, yang terdampak COVID ini. Oke, kalau begitu ini PR buat Pak Tengku Dahlan ini di pemerintah kota, membenahi data dan juga pola-pola penyaluran ini supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Bagaimana Pak Tengku? Terima kasih. Sebenarnya sudah cukup jelas disampaikan oleh Ibu Niken dan Pak Fuad tadi, bahwa data yang sesungguhnya itu adalah data yang sudah ada sekarang, kita laksanakan dulu. Kalau terjadi perubahan-perubahan itu kan ada kemungkinan untuk melakukan perubahan, untuk dilaporkan kembali segera supaya kita mendapatkan data valid, dan itu kita laporkan sampai ke tingkat pengambil kebijakan dan pengambil keputusan bahwa itu boleh gitu. Kalau Tanjung Pinang mengacu ke DTKS tidak? Ya, mesti harus mengacu ke situ, walaupun nanti ada perkembangan berikutnya terhadap dampak-dampak yang terjadi pada COVID, itu akan kita buat lagi dan kita laporkan kembali kalau memang ada penambahan-penambahan. Karena kalau tidak, mungkin juga kalau kita pakai data-data terbaru tidak kita sampaikan kepada pemerintah pusat ataupun kepada provinsi, karena memang ini menyangkut dengan anggaran. Apabila data-data yang tidak terlalu kecil dari kita ternyata di lapangan banyak, ya kan memerlukan hitungan-hitungan anggaran kembali. Jadi mesti ada refocusing yang akan kita lakukan baik di pemerintah kita maupun di provinsi.
Tadi saya melihat apa yang disampaikan Bu Niken dan Bu Puan itu sudah cukup jelas bagi kita. Kita tetap akan memperbaharui data kalau memang itu memungkinkan untuk diperbaharui. Oleh karena itu memang untuk kedepannya kita nanti akan memerintahkan Irban kita dan para auditor kita untuk selalu berkomunikasi dengan teman-teman kita yang sebagai penyelenggara, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan baik sesuai dengan arahan Ibu Niken dan Pak Puan tadi, karena kita juga tidak ingin ada persoalan-persoalan yang ada di kita, di masyarakat kita terlalu luas dan terlalu mendalam gitu. Baik, oke, Bu Niken. Ya, Bu Niken, di era awal-awal pandemi ini kan sempat muncul ada narasi kalau misalnya nanti ada penyelewengan gitu, ada dugaan penyelewengan, sanksinya ini maksimal berat gitu, ada sampai misalnya hukuman mati dan sebagainya, lalu kemudian diralat. Nah, ini sebenarnya sanksi kalau ada dugaan penyelewengan itu untuk sekarang ini seperti apa sih, Bu Niken? Oh, kalau sanksi, kalau sudah masuk ranahnya ke pidana, kemudian sudah disusun ada mens rea atau niat jahat di awal, itu memang sanksinya berat. Sebenarnya yang agak yang memberatkan membuktikan tindak pidana korupsi itu kan di niat jahatnya. Sudah diawali dengan niat jahat nggak? Kalau kita bisa membuktikan bahwa sudah ada persekongkolan jahat di awal, kemudian case-nya juga cukup berat gitu, cukup besar gitu, memang sanksinya hukuman mati itu bisa. Oh, bisa ya, contoh, ya bisa. Tergantung nanti hakim memutuskan, Mas ya. Contoh misalkan kejadian kasus korupsi dan spam yang di gempa Sulawesi Tengah, itu jaksa KB sudah merancang untuk menuntut hukuman seberat-beratnya. Waktu itu memang sudah dirancang hukuman mati. Kemudian tapi kan tapi tergantung dari keputusan dari hakim. Jadi dalam konteks kebencanaan alam ini, kemarin juga sudah disampaikan di rakor oleh ketua kami gitu, memang jangan main-main dengan dana bencana. Hilangkan semua niat jahat gitu ya. Kita fokus ke niat yang baik, kita upayakan dengan itikat sebaik mungkin gitu ya, hilangkan semua itu gitu. Bahwa menari di antara orang yang susah itu udah terlalu terlalu berlebihan, maka kita fokuskan dengan niat yang baik. Insya Allah kalau niatnya baik, ke depannya perjalanan juga berjalan dengan baik. Oke, Bu Niken, ini ada WA yang masuk ke kami dari Pak Wisnu. Pak Wisnu mengatakan pola yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini misalnya melalui LSM penyalurannya begitu. Nanti LSM yang menyalurkan. Ini boleh tidak? Sebenarnya akan lebih baik kalau menurut saya oleh pemerintah daerah sendiri. LSM bisa membantu memperbaiki data. Misalkan kita bisa kolaborasi untuk ketepatan sasaran. Silakan untuk bergabung. Tapi menurut saya masih kewajiban bahwa kemudian LSM mau independen untuk membantu. Silakan sebagai bagian dari gerakan masyarakat gitu ya. Tapi kewajiban pemerintah juga harus ada. Gitu. Kewajiban pemerintah juga harus ada. Kalaupun memang ada kerjasama dengan LSM, jelas perjanjian kerjasamanya, jelas mekanisme kerjasamanya seperti apa. Karena tidak menjamin juga LSM itu cukup baik dalam menyelenggarakan kasus dana bantuan di Aceh misalkan. Cukup banyak penyelewangan yang dilakukan oleh NGO. Maksud kami silakan berkoordinasi dengan semua lini, saling bantu-membantu dalam konteks koordinasi gitu ya, dengan niat yang baik. Tidak menutup kemungkinan dengan LSM, tapi kalau diberi tanggung jawab penuh, ya menurut saya tanggung jawab penuh tetap dari pemerintah. Oke, ini sebenarnya kalau yang disampaikan oleh Pak Wisnu ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ada penjelasan soal ini, Pak Irmenes? Kewenangan ya di situ ya. Jadi memang kewajiban dari pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, dalam hal ini juga dengan COVID ini untuk bagaimana agar rakyat yang terdampak menjadi tidak berat bebannya gitu loh. Jadi itu kewajiban dari kami. Oleh sebab itu karena kami juga tidak punya kaki tangan sampai ke bawah, kami serahkanlah kepada kabupaten kota. Oh gitu. Ya, itu bantuan-bantuan kami. Baik. Jadi bantuan dari provinsi banyak bentuknya. Dari mulai dinas pendidikan juga untuk SPP, kemudian untuk ke perhubungan, kemudian kesehatan, kemudian ke rumah sakit. Jadi banyak macamnya sehingga tertotal semua 270 miliar. Itulah kepedulian kami bagi masyarakat di Kepri agar apabila terdampak COVID tidak terlalu berat bebannya. Gitu ya. Nah, Oke, gitu. baik. Oke, berikut ada juga pesan singkat yang masuk. Ini komentar ya di akun YouTube. Oke, dari Mbak Sari Ramalia.
Ya. Assalamualaikum Bung Agus. Waalaikumsalam. Saya Sari Ramalia di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mau tanya konsep transparansi dan akuntabel yang merupakan basic point dari bagi KPK. Nah, sejauh ini belum ada sambungannya nih, Mas Chandra. Ya, dibuka lagi. Oke. Diklik lihat selengkapnya nih. Oke. Ya. Saya sebagai masyarakat sejauh ini belum maksimal ya externnya. Nah, saya sebagai masyarakat biasa kok sangat ingin sekali ya agar keakuratan data dan pendistribusian donasi semena COVID ini maupun donasi apapun ya yang melibatkan pemerintah untuk kedepannya, dan right now semua lini yang bertugas sebagai pelayan masyarakat untuk berjiwa bersih, jujur dan malu ya, untuk berdusta dan tidak transparan. Nah, ini bagaimana nih Pak Tengku Dahlan supaya aparatur yang melaksanakan kegiatan dana bansos ini yang memiliki apa yang diharapkan tadi oleh pendengar kita. Iya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan informasi dan saran kepada kita di Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Semua saran dan harapan itu akan menjadi kajian bagi kita untuk ke depan kalau memang itu sudah terjadi di lapangan. Alhamdulillah, mungkin barangkali kajian-kajian itu akan kita lakukan untuk demi perbaikan-perbaikan terutama data, perbaikan-perbaikan penerima dan perbaikan-perbaikan terhadap pola penganggaran kita ke depan. Saya pikir kita semua sepakat apa yang disampaikan Bu Niken tadi dan Pak Adi. Kita tidak ada mempunyai niat jahat. Yang penting kita bisa membantu warga-warga kita yang terdampak COVID, baik yang sudah tercatat melalui data-data yang akurat maupun data-data baru nanti yang akan kita lakukan perbaikan-perbaikan semestinya. Saya pikir begitu. Baik. Oke, kami masih membuka line telepon ya pendengar ya. Masih ada beberapa menit lagi waktu kita. Jadi silakan saja di 0811 700 1013 ya. Nah, dan ini juga ada SMS atau WA yang masuk ya. Nanti saya bacakan. Penelpon silakan, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niken di KPK Indonesia dan narasumber yang ada di RI Tanjung. Dengan siapa ini Pak? Sama Pak Marlis Markan. Oke Pak Marlis, poinnya saja langsung silakan. Saya yang tertarik dibilang Ibu Niken tadi ada rumah transparansi. Saya kira dengan apa yang disampaikan oleh KPK dari Ibu Niken tadi itu bagus sekali untuk supaya masyarakat tidak ada rasa kecewa untuk membantu KPK demi perbaikan kita bersama, karena ini kan tatanan hidupan baru. Jadi ada yang baru dari yang tak bagus ke yang bagus. Yeah. Bukan konteksnya masalah yang berkaitan dengan COVID-19. Tidak hari tanpa bicara COVID-19 kan. Kemudian dalam hal ini kalau ada rumah transparansi di luar daripada rumah gedung Pemda Kepri, mungkin masyarakat lebih merasa tidak ada rasa sungkan-sungkan untuk memberikan masukan. Kemudian sumbangan dari pengusaha memang harus dipisahkan. Kalau ada rumah transparansi dari pemerintah daerah tadi, itu lebih bagus lagi. Di rumah transparansi kita bisa lihat si Aliyong nyumbang sekian juta, si Aheng nyumbang sekian juta, si Abdullah sekian juta. Jadi nampak di rumah transparansi itu. Baik. Kemudian menyangkut masalah yang berkaitan bansos. Kemudian hibah juga selama ini dana bansos dan tentang bansos dan hibah tidak pernah diberikan kesempatan kepada, dulu masih ada tim TP4D untuk mensosialisasikan kepada unsur masyarakat, BSM, OKP, perguruan tinggi dan sebagainya. Tim sosialisasi tidak pernah terjadi. Ini harus diberikan sosialisasi supaya masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan hal-hal yang penting berkaitan dengan ranah berkaitan dengan dana sosial dan dana hibah sampai di mana yang boleh dan tak bolehnya. Kemudian menyangkut masalah yang berkaitan dengan distributor. Tadi Ibu Niken menyampaikan kepatutan harga. Jadi kita ingin tahu juga supaya distributor itu kalau permintaannya banyak, partainya besar, tak mungkin harganya sama dengan partainya kecil, permintaannya kecil. Baik. Dan ini kita juga harus tahu siapa-siapa ada yang menjadi distributor baik di tingkat kota dan provinsi di Kepulauan Riau ini maupun di tempat-tempat lain, supaya ini menjadi bahan untuk masyarakat
ada yang disampaikan Bu Nike tadi saya setuju kali supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke, baik Pak Marlis. Ini yang tidak kalah pentingnya. Terima kasih Pak Marlis. Saya kira cukup sekian. Semoga hal-hal seperti ini dapat menjadi acuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga KPK terus menjadi atensi pemerintah, menjadi atensi rakyat Indonesia ke depan. Ya. Amin. Baik. Amin. Baik, di akhir kebersamaan kita saya ke Pak Ihsan dulu. Pak Ihsan, tentu dengan apa yang sudah kita perbincangkan dan juga dari penjelasan pemaparan dari pemerintah kota dan juga provinsi, ada catatan lah dari mungkin BPKP yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Bagaimana Pak Ihsan? Ya, makasih Pak. Mungkin Sekjen BPKP hadir bermanfaat. Jadi untuk pemerintah daerah mungkin juga bisa disampaikan tadi kita punya hotline 08218178 005 yang nanti kita pilih bisa membantu percepatan daerah untuk mengambil tindakan, atau kalau ada sesuatu yang lain kita pilih apa ini perlu dilangsung atau tidak, itu sebagai verifikasi di tempat kami. Yang kedua adalah kami sudah mendorong kepada pemerintah daerah untuk selalu bertransparansi, berelaborasi, dan berakuntabilitas. Jadi yang ujung-ujungnya nanti bahwa apa yang dilakukan oleh aparat ini adalah akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya. Sehingga kalau kita sadar bahwa apa sih yang diamanahkan kepada kita sudah kita laksanakan, memang ada hambatan-hambatan, tapi hambatan-hambatan itu mohon untuk ditransparansikan, didiskusikan, sehingga kita menarik apa yang disampaikan oleh Pak Marlin, tidak ada dusta di antara kita, karena yang ada adalah dari ucapan, dari hati mereka kita tidak tahu, sehingga terhindar dari apa yang disampaikan Bunikan, tidak ada mens rea yang bisa dibuktikan. Jadi harapannya tidak punya mens rea, maka pembuktian mens rea itu tidak ada. Tapi mens rea niat jahat siapapun kita tidak tahu, tahunya adalah dari pembuktian. Maka harapannya adalah di dalam masa pandemi COVID ini, kita semua sama-sama berjalan, berjuang, sama-sama punya rasa solidaritas, baik solidaritas bagaimana kita membantu social distancing, membantu meringankan, dan masyarakat juga bisa mengambil bagian daripada itu, sehingga Kepri lebih cepat untuk bebas dari COVID, sehingga kita bisa masuk di dalam new normal yang harapannya seperti itu. Baik. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan. Pak Hermenes ada closing statement? Singkat saja. Ya, makasih Pak Agus. Jadi kami berharap masyarakat Tanjung Pinang, masyarakat Kepri khususnya juga apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID di provinsi ini, agar juga dapat melapor kepada kami, agar ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara segera sebelum mungkin melapor ke KPK, bisa kita tangani terlebih dahulu. Mungkin itu. Kami juga ada posko di kantor, di posko Saber Pungli, dan juga ada email dan nomor WA yang kami bisa berikan kepada para pendengar sekalian. Baik. Ya. Yaitu 0812-7360-9888 atau email lapor@saberpunglikepri.id. Jadi mohon agar para pendengar sekalian dapat menindaklanjutinya. Iya, itu posko itu bentuk lain juga dari rumah transparansi ya? Iya, betul Pak. Baik. Pak Tengku, dari Pak Tengku singkat juga. Ya, terima kasih Pak. Saya berharap kepada teman-teman baik sebagai penyelenggara maupun yang masyarakat kita yang terdampak, supaya memang ada kerjasama dan keterbukaan di antara kita semua. Semua informasi-informasi itu perlu kita kaji ulang kembali untuk perbaikan-perbaikan kita ke depan. Kita berharap informasi-informasi itu kita sampaikan baik melalui RT, RW, lurah dan camat kita, sehingga ada catatan-catatan yang perlu kita kaji ulang bersama-sama dengan OPD yang bersangkutan. Saya pikir itu. Selamat bertugas semua. Mudah-mudahan kita terhindar daripada apa yang menjadi di luar dari yang kita tidak diduga ini. Terima kasih. Baik. Yang menjadi poinnya memang pengelolaan informasi ini ke depan yang memang harus lebih dibenahi lagi sepertinya. Baik, terakhir sekali dari Bu Niken. Bu Niken silakan. Ya,
Terima kasih Mas. Jadi bagi saya kepada Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah, sebagai aparat fokuskan niat kita menjadi niat yang baik, gitu, jauhkan semua niat jahat, tetap semangat bekerja dan tetap menjaga tadi disampaikan Pak Ihsan akuntabilitas. Ya. Catat, lapor, konfirmasi, menjalin komunikasi, declare kemana apapun yang akan kita putuskan, begitu. Kemudian yang kedua, transparansikan saja Pak. Silahkan kepada pemerintah provinsi Kepri untuk mungkin menyusun website gitu ya. Sudah menyalurkan kemana saja, menerima apa saja, kepada siapa saja, pemerintah bantuan-bantuan provinsinya, kemudian disampaikan ke masyarakat dan jangan segan-segan menerima input masukan dari masyarakat. Kalau masyarakat masih datang ke Bapak, masih memberikan masukan, masih memberikan keluhan, berarti Bapak sekalian masih dipercaya. Ya. Itu sebenarnya, makanya untuk itu jangan segan-segan. Bagi kami KPK sendiri, ya di masa normal ini memang kami membuka selebar mungkin ruang informasi bagi publik untuk bisa menyampaikan keluhannya. In case tidak bisa menyampaikan langsung ke pemerintah daerah, silakan kami membuka dengan baik aplikasi kami. Silahkan install aplikasi jaga.id untuk kemudian mengisi keluhan dan mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Kami punya standar yang baik dalam mengelola kerahasiaan pelapor. Mungkin itu saja Mas yang dapat saya sampaikan. Semoga sehat selalu dan ke depan Kepri semakin jaya. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa Bu Niken tentu saja doa masyarakat Kepri dan kita semua. Ya, semoga masyarakat Kepri baik-baik saja, sehat selalu. Amin. Dan juga pemerintah daerahnya ini terus menyayangi warganya ya. Amin. Dan yang terpenting pengelolaan atau tata kelola dana bansos ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang sudah kita perbincangkan memang itu idealnya seperti itu dan realitanya tentu kita harapkan juga demikian ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Niken Aryati dari KPK, kemudian Pak Ihsan Fuadi BPKP, lalu ada Pak Sultan Irmendes, Inspektorat Provinsi Kepri, dan Pak Tengku Dahlan ya, Inspektorat Kota Tanjung Pinang yang sudah bersama dengan masyarakat pagi ini. Mudah-mudahan terus kita menghadapi COVID ini dengan semangat new normal Pak ya. Insya Allah. Menuju tatanan kehidupan yang baru. Terima kasih atensi pendengar dimanapun berada. Demikian Dialog Dinamika RRI Tanjung Pinang kali ini. Saya Agus Antika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mendengarkan dialog interaktif seputar tindak pidana korupsi, kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.